Selamat datang di channel Gusti OKMD. Pada tutorial kali ini saya akan berbagi rahasia tentang cara melebatkan bunga yang biasa dikenal kembang kertas. Ikuti terus videonya tanpa skip agar tidak mengalami kegagalan dalam melakukannya. Namun sebelum melanjutkan videonya, silakan klik tombol subscribe untuk membantu perkembangan channel ini, agar saya lebih bersemangat dalam berbagi tutorial untuk kalian semua. Bunga yang akrab di telinga dengan sebutan bunga kertas ini merupakan tanaman bunga indah yang berasal dari Amerika Serikat. Bunga ini banyak ditemukan tumbuh di Indonesia terutama di daerah-daerah perumahan dan dijadikan salah satu jenis tanaman hias yang fantastik. Tidak hanya menghiasi pekarangan rumah, namun juga bisa memberi warna dekorasi rumah dengan fungsinya sebagai tanaman pembatas atau sekedar tanaman pot. Daya tariknya terdapat pada bentuk juga warna kelopaknya. Kelopaknya berbentuk seperti kuncup bunga yang tidak sepenuhnya mekar. Dengan 3 buah tajuk yang ada di dalamnya, ikut berbunga memberikan bunga kecil putih yang menjadikan tampilan bunganya semakin indah. Sementara itu, warna kelopaknya bervariasi, mulai dari ungu, orange, pink, kuning, biru juga putih. Kemudian tekstur kelopaknya yang tipis, seperti kertas-kertas berwarna. Bunga bougainville terkenal dengan kebiasaan uniknya pada saat berbunga, yaitu merontokkan daun-daunnya sendiri. Sehingga pada saat berbunga, bunga-bunga ini seakan kompak menutupi semua dedaunannya dan tampak berwarna bunga seluruhnya. Seperti tidak mempunyai daun, kita akan masuk pada tahap pembuatan ramuan pupuk alami untuk melebatkan bunga kertas. Simak videonya sampai habis. Yang pertama, siapkan 1 liter air sumur. Perlu kalian ketahui bahwa penggunaan air PDAM tidak disarankan untuk kebutuhan bunga dan tanaman hias. Hal ini dikarenakan air PDAM mengandung banyak zat kaporit yang dapat merugikan tanaman hias kalian. Kemudian 1 sendok makan kopi bubuk asli. Zat etipenol yang ada pada kopi asli sangat baik bagi pertumbuhan bunga dan tanaman hias. Kemudian 3 sendok beras. Beras mengandung unsur fosfor, 80% vitamin B1, 70% vitamin B3, 90% vitamin B6, 50% mangan, 50% fosfor, 60% zat besi, 100% serat, dan asam lemak esensial sangat baik untuk tanaman. Kemudian teh. Kandungan nitrat dalam teh yang membantu fungsi menyuburkan tanaman. Sebab nitrat mudah diserap oleh tanah atau media tanam lainnya. Lebih lanjut, kandungan nitrogen bagi tanaman adalah unsur yang sangat penting. Nitrogen dapat membantu pembentukan protein pembungaan dan senyawa organik lainnya. Kemudian sendok untuk mengaduk campuran tersebut. Kita akan masuk pada proses peracikan pupuk alami untuk bunga kertas ini. Masukkan kopi bubuk asli ke dalam wadah yang berisi air sumur yang telah kita sediakan sebelumnya. Lalu aduk hingga benar-benar terlarut. Kemudian masukkan beras ke dalam wadah yang berisi air sumur yang telah kita sediakan sebelumnya. Lalu masukkan teh ke dalam wadah yang berisi air sumur yang telah kita sediakan sebelumnya.
Aduk semua campuran tersebut hingga merata. Lalu diamkan campuran tersebut selama 48 jam. Setelah 48 jam, silakan siram tanaman bunga kalian dengan ramuan yang telah kita buat. Penyiraman ini dilakukan setiap 7 hari sekali sampai 3 kali penyiraman. Untuk mendapatkan hasil yang sempurna, ikuti hal-hal berikut ini. Bougainville membutuhkan air yang banyak pada saat awal penanaman. Sama halnya dengan tanaman-tanaman lainnya yang membutuhkan nutrisi dari pasokan air di masa awal pertumbuhan. Akar yang baru tumbuh membutuhkan jumlah air yang banyak dibandingkan akar yang sudah tumbuh besar. Jadi ketika sudah tumbuh besar, bunga kertas ini akan mengalami fase di mana ia tidak membutuhkan air. Fase ini dinamakan fase kering. Fase kering ini terjadi pada saat Bougainville sudah mulai memperlihatkan kuncupnya yang siap berbunga. Bunga Bougainville merupakan tanaman bunga yang membutuhkan banyak asupan sinar matahari, yaitu sekitar 70% sinar matahari, bahkan di saat matahari terik sekalipun. Maka dari itu, simpanlah bunga Bougainville Anda pada tempat-tempat terbuka yang dapat terkena paparan sinar matahari secara langsung. Bunga Bougainville menyukai paparan sinar matahari langsung. Ia akan tumbuh subur jika diletakkan pada area terbuka. Untuk pemupukan, bunga kertas tidak memerlukan pemupukan secara khusus. Hanya seperti tanaman-tanaman lain pada umumnya. Berikan secara berkala dalam jumlah yang sewajarnya saja. Walaupun bunga Bougainville bisa tumbuh di mana-mana, namun tampilan bunga yang diberi pupuk jelas berbeda dengan yang tidak diberi. Bunga yang diberi pupuk akan tumbuh lebih lebat dan subur. Bougainville bersifat rimbun, jadi tanaman ini akan tumbuh dan berbunga dengan lebat. Maka dari itu, diperlukan pemangkasan agar tanamannya tidak bersulur kemana-mana. Dengan pemangkasan berkala, maka tampilan bunga Bougainville bisa disesuaikan dengan keinginan Anda. Bisa dibuat Bougainville bonsai atau dijadikan penghias pagar rumah. Selain mempercantik tampilan, pemangkasan terhadap Bougainville juga berfungsi untuk merangsang pertumbuhan bunga-bunga indah yang baru juga menjauhkannya dari penyakit-penyakit atau hama tanaman. Selain mempunyai bunga yang bercorak indah serta sedap dilihat mata, bunga kertas juga memiliki beberapa manfaat yang bagus untuk kesehatan. Zat yang terdapat dalam bunga kertas berupa senyawa pinitol dipercaya dapat menyembuhkan masalah resistensi insulin. Untuk mengatasinya, bunga kertas dikeringkan terlebih dulu untuk kemudian dijadikan sebagai teh. Manfaat bunga kertas berikutnya yakni untuk menangani permasalahan batuk, kita dapat memakai bagian kulit batang bunga kertas lewat cara mengeringkannya terlebih dulu. Lalu, tumbuk hingga benar-benar halus. Kemudian, campur bubuk itu dengan air. Ekstrak daun bunga kertas ternyata ampuh melawan perkembangan bakteri tak baik di pencernaan kita, terutama dapat mengobati diare dan permasalahan pencernaan yang lain. Di Meksiko sendiri, bunga kertas telah dijadikan minuman alami untuk menangani penyakit tekanan darah tinggi. Senyawa yang ada di bunga kertas dapat menghambat permasalahan penumpukan plak di pembuluh darah sehingga bunga kertas dapat dipakai sebagai pengatur tekanan darah. Bunga kertas ternyata mempunyai kemampuan menyaring udara yang baik. Efeknya dapat meningkatkan kualitas udara dan air sehingga bisa menekan polusi akibat dari udara yang kotor serta timbal. Oleh karena itu, bunga kertas sering terlihat sebagai penghias di tepi jalan atau rumah. Sejak zaman dulu, teh bunga kertas sudah dikonsumsi sebagai obat herbal di negara asal bunga ini, yaitu Meksiko. Untuk melindungi tekanan darah serta sebagai penyeimbang kandungan kolesterol, ekstrak daun bunga kertas dapat dikonsumsi dengan cara teratur.